Kemarin ada yang mengkritisi poin tentang upah layak. Paham makroekonomi nggak sih? Nanti kalau gaji naik tuh inflasi dan seterusnya. Nah, saya akan tanggapin juga dari sisi makroekonomi biar nggak dibilang kosong gitu. Gimana kalau saya katakan bahwa setiap peningkatan 10% gaji itu hanya akan meningkatkan inflasi sebesar 0,36%. Jelas? Nah, tapi ini bukan saya yang bilang. Ini adalah hasil riset dari Upjohn Institute, lembaga riset di Amerika gitu. Makroekonomi itu rumit. Kita ngomongin soal unemployment deh misalkan. Saya kira semua sepakat unemployment atau pengangguran itu harus ditekan dan pemerintah harus ikut mikir gimana caranya. Tapi kita jangan lupa ada yang namanya kurva Phillips. Seiring dengan penurunan pengangguran itu akan diikuti dengan peningkatan inflasi. Inflasi itu adalah satu bagian yang tidak terhindarkan dari ekonomi modern memang. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi itu hampir selalu ngikut gitu. Makanya inflasi ini untuk dikontrol. Sekali lagi, untuk dikontrol, bukan untuk dicegah atau dihilangkan. Dan kalau kita kembali lagi ke soal gaji tadi misalkan, apakah peningkatan gaji itu serta-merta akan menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar, terus orang belanja makin banyak, terus inflasi? Enggak sesimpel itu, teman-teman. Gaji meningkat itu juga punya satu efek positif, yaitu employee satisfaction. Kalau pekerja ini mereka merasa puas di pekerjaan mereka, maka efek positifnya jelas. Satu adalah turnover rate dari sebuah perusahaan itu akan menurun. Dan orang kerja bisa lebih maksimal, berujung ke peningkatan produktivitas. Produktivitas meningkat itu sama dengan nanti barang yang beredar yang diproduksi oleh perusahaan itu akan semakin banyak juga. Nah, jumlah barang beredar semakin banyak itu adalah lawan dari inflasi. Balik ke soal kontrol, bukan tugas kita untuk mengontrol. Tugas siapa? Tugas pemerintah dan BI. Pemerintah itu punya yang namanya kebijakan fiskal. BI itu punya kebijakan moneter. Mengontrol jumlah uang yang beredar. Simpelnya kayak gitu. Nah, ini ada dua yang biasa kita tahu nih, yang umum diketahui masyarakat. Satu, kontrol suku bunga. Kemudian yang kedua, ini ada open market operation. Operasi pasar terbuka. OPT. OPT ini ada OPT falas, OPT rupiah. OPT rupiah itu ada dua juga. Ada OPT injeksi dan OPT absorpsi. OPT absorpsi ini adalah untuk menyerap likuiditas yang ada di masyarakat. Supaya apa? Supaya inflasi nggak terlalu tinggi. Nah, absorpsi, injeksi ini dilakukan secara simultan terus-menerus supaya inflasinya terkontrol. Ya, inflasi yang terlalu rendah itu juga nggak baik, teman-teman. Itu ekonomi lesu. Makanya kalau misalkan ada yang bilang bahwa yang dituntut harusnya bukan gaji meningkat, tapi harga diturunin. Tunggu dulu. Kalau harga itu turun serentak, banyak komoditas turun harganya, bisa memicu yang namanya disinflasi, teman-teman. Bisa juga nanti deflasi. Ya, ini ekonomi lesu. Lebih buruk ini daripada inflasi. Gitu.